Proses penggulungan benang. Pada tahap ini, orang Manggarai menggunakan alat yang disebut woer, yaitu untuk membentuk benang menjadi gumpalan-gumpalan berbentuk seperti bola, di mana benang-benang ini berasal dari benang hasil pintalan yang dililitkan pada tubuh gasong. Namun pada saat sekarang, orang lebih menggunakan benang jadi. Setelah benang hasil pemintalan dirasa cukup, maka selanjutnya benang ini diberi warna sesuai dengan kebutuhan penenun, tapi warna dasarnya yaitu menggunakan warna hitam. Untuk memulai membentuk mol songke, dibutuhkan 2 orang perempuan duduk di dalam mol, lalu benang diikatkan pada kayu yang dijadikan lebar. Apakah mulainya dari samping kiri atau kanan tergantung kelincahan dari yang mengerjakan. Keduanya berbagi tugas, baik memberi maupun menerima benang. Benang yang diterima lalu dikaitkan pada kayu, diberikan lagi kepada si pemberi. Begitu terus hingga ukuran yang diinginkan terpenuhi. Proses pembuatan ini disebut dengan istilah maneng. Setelah maneng selesai, mol kain songke atau berang dipindahkan ke alat tenun tradisional. Ketika proses ini sudah dilakukan, maka aktivitas selanjutnya adalah menenun berang menjadi sehelai kain songke. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tergantung pada ketersediaan benang dan juga banyak motif yang digunakan. Adapun peralatan menenun ialah sebagai berikut. Yang pertama, lihu. Lihu adalah kayu yang diletakkan di bagian belakang pinggang sebagai penahan beban. Yang kedua, pesah, yaitu kayu yang dipasangkan antara berang dan lihu yang letaknya di bagian perut. Alat ini berpasangan dengan lihu yang dihubungkan dengan wase atau tali sebagai penggait. Alat ini dipakai untuk penampung kain yang sudah jadi atau sudah ditenun. Yang ketiga ada mbira. Mbira sebagai pengancing benang yang dimasukkan dari kiri atau ke kanan, juga untuk mengancing benang sulam motif dengan cara ditarik sebanyak 1 atau 2 kali ke arah perut. Keempat ada keropong, yaitu bambu berukuran kecil tempat diletaknya keliri atau lebih cocoknya disebut sebagai rumah keliri, agar ketika dimasukkan di antara celah-celah benang berang, keliri tidak tersangkut. Keliri ini adalah kayu kecil berukuran sekitar 40 cm yang dililitkan benang yang dipakai sebagai pengunci benang sulam yang dimasukkan dari kiri ke kanan. Kelima ada jangka, yaitu alat yang berbentuk seperti sisir rambut yang berfungsi sebagai pemisah benang satu helai ke sebelahnya. Jadi, setiap ruang antara gigi jangka yang satu ke yang lain diletakkan benang di antaranya. Yang keempat ada golong, yaitu alat dari bambu yang berukuran sekitar ibu jari orang dewasa yang digunakan sebagai pemberi ruang agar keliri bisa masuk dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya. Ketujuh ada kerempak, yaitu kayu persegi yang dipakai sebagai penekan saat akan menggantikan posisi dari mbira dan golong. Kedelapan ada dongeng, yaitu kayu bercabang yang membentuk sudut 30 derajat tempat menaruh banggang atau papan yang dililit oleh berang. Kesembilan ada banggang, yaitu papan yang digunakan untuk melilitkan berang. Kesepuluh, benang sulaman yang digunakan untuk membentuk motif. Dan yang terakhir ada berang, yaitu mol kain songke. Ragam motif yang dibuat pada kain songke tidak dibuat asal-asalan, tetapi mengandung makna tersendiri.
Adapun motif-motif kain songke yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada motif sui. Motif ini berupa garis-garis yang seolah memberi batas antara satu motif dengan yang lainnya. Namun garis-garis ini bukannya tanpa arti. Sui melambangkan segala sesuatu yang memiliki akhir. Seperti hidup yang cepat atau lambat akan menemui ujungnya. Sui juga dapat berarti kehidupan masyarakat Manggarai dibatasi oleh garis-garis berupa peraturan adat yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua ada motif mata manuk. Motif mata manuk artinya mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga ceruk paling gelap sekalipun. Perbuatan manusia tidak ada yang luput dari pengamatannya. Yang ketiga ada motif wilang kaweng. Wela berarti bunga. Sementara kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak. Wilang kaweng mengandung makna bahwa kehidupan manusia bergantung pada alam. Kelestarian alam akan menunjang kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada motif welarunu. Welarunu adalah sejenis tumbuhan bunga yang berukuran kecil. Motif ini mengandung arti bahwa meskipun tampak tak berarti, namun setiap kehidupan di dunia ini memiliki manfaat. Tak perlu berkecil hati bila tak dianggap, sebab dalam momentum tertentu, keberadaan seseorang akan memberi arti besar bagi sesamanya. Yang kelima ada motif entala. Entala berarti bintang. Motif ini terkait erat dengan salah satu ketua Manggarai, Porot Langkas Saintala, yang artinya hendaklah mencapai bintang. Motif entala bermakna hendaknya kehidupan selalu berimbas positif bagi sesama serta memberikan perubahan pada lingkungan sekitar. Yang keenam ada motif ranggong. Ranggong adalah laba-laba. Bagi masyarakat Manggarai, laba-laba adalah hewan yang ulet dan bekerja keras dalam hidupnya. Kejujuran dalam hidup akan membawakan hal baik, disenangi dan dimudahkan oleh orang sekitar. Adapun pemanfaatan kain songke ialah yang pertama pada saat upacara penting, yang kedua biasanya digunakan oleh pemain caci, yaitu sebuah tarian adat Manggarai. Yang ketiga pada saat lipat tabing, yaitu songke yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan pada saat lamaran. Lalu keempat pada saat upacara perkawinan yang biasanya digunakan sebagai belis atau emas kawin. Yang kelima sebagai liparapu atau pembungkus mayat. Yang keenam pada saat upacara randang, yaitu pembuka lahan baru. Lalu ketujuh pada saat nempung atau musyawarah. Kedelapan pada saat tombo adat, yaitu pembicaraan mengenai adat. Dan yang terakhir digunakan pada saat kegiatan sehari-hari seperti untuk sarung, pengganti busana ibadah, baik oleh kaum perempuan ataupun laki-laki. Kain songke karena nilai estetis dan terapannya sangat tinggi, maka modal yang dikeluarkan untuk membeli kain ini sangat fantastis. Di mana harga kain songke ini ditawarkan berkisar antara 400-an sampai pada level jutaan.
Naik ke peti bang.